Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Briliana Livianda, NIM 201110500039, kelas 2 TLMA. Izin menjawab. UTS Kesehatan Keselamatan Kerja 1. Apakah yang dimaksud dengan kesehatan keselamatan kerja? Mengapa K3 perlu diterapkan di tempat kerja? Jawab. Secara filosofi, suatu pemikiran upaya-upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya manusia, hasil dan budayanya menuju masyarakat yang makmur. Secara ilmuwan, ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha-usaha pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara praktis, merupakan upaya-upaya untuk perlindungan agar tenaga kerja dalam keadaan yang selamat, sehat, dan melakukan pekerjaan di tempat kerja. Serta bagi orang yang memasuki tempat kerja maupun sumber proses produksi yang aman dan efektif dalam pemakaiannya. Setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di laboratorium mendapatkan perlindungan atas keselamatan. Setiap bahan kimia peralatan dapat dipakai dipergunakan secara aman dan efisien. Proses pengujian berjalan lancar. Kondisi tersebut di ataskan dapat dicapai antara lain bila terjadi kecelakaan, termasuk kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Nomor 2. Jabarkan sejarah melatar belakangan berlakunya penerapan K3 di Indonesia. Usaha-usaha K3 di Indonesia dimulai pada tahun 1947 ketika mulai dipakai mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya di industri gula. Pada tanggal 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 20 yang dapat pengawasan diserahkan oleh kepada Desin van het Stoeswezen dengan meningkatkan perkembangan industri. Untuk itu, pada tahun 1905 dengan STBL nomor 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Reglement, disingkat dengan VR. VR disempurnakan pada tahun 1930 sehingga dikenal dengan STBL 406 tahun 1930 yang dilandasi penerapan K3 di Indonesia. Ada 5 golongan faktor penyakit kecelakaan akibat kerja. Jawab. Dalam penyakit dan kecelakaan akibat kerja biologi. Penyakit akibat kerja golongan biologi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Penyakit golongan biologi dapat ditamakan di bidang pangan dan peternakan. Namun beberapa keadaan dan kondisi infeksi tersebut tersebar dengan tidak terduga, seperti pandemi corona. Faktor biologi virus seperti flu, rabies, hepatitis, bakteri, antraks, leptospirosis, tuberkulosis, tetanus, parasit, ankylostomiasis, skitomiasis, toxoplasmosis, jamur, histoplasmosis, candida albicans. Efek dari biologi, virus menyebar melalui kontak dan memasuki imun tubuh dan mengubah menjadi hasil sel yang baru. Sedangkan bakteri dapat ditularkan dengan bersin, kontak fisik, udara, dan saling
bersentuhan. Ketika bakteri menginfeksi, bakteri akan tinggal di tubuh inang dan melahap nutrisi di energi dalam tubuh, menghasilkan racun, sehingga muncul gejala-gejala batuk, bersin, demam, dan lain-lain. Jamur merupakan salah satu organisme yang penyakit yang disebut dengan mikosis superficial dan mikosis sistemik. Mikosis superficial merupakan mikosis terutama disebabkan oleh 3 general jamur, yaitu Trichophyton, sedangkan mikosis sistemik merupakan mikosis yang menyerang alat-alat dalam seperti jaringan subkutan, paru-paru, ginjal, jantung, hati, usus, dan kemaluan. Parasit akan menginfeksi seperti cacing dan kutu. Infeksi parasit di tubuh memakan makanan yang terkontaminasi, gigitan serangga di sekujur tubuh. Dalam organ tertentu akan terjadinya adanya kontaminasi dan dampak yang seperti gatal-gatal dan alergi. Dalam pencegahannya, seluruh pekerja harus mendapatkan pelatihan khusus seperti epidemiologi, kebersihan, dan desinfektan. Sebelum bekerja, dilakukan pemeriksaan kesehatan agar memastikan dalam keadaan sehat badan, punya cukup imunitas untuk menghadapi infeksi, dan melakukan imunisasi. Dalam pekerjaan laboratorium, dalam praktik yang benar, menggunakan desinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar dan sesuai dengan instruksi. Sterilisasi dan desinfektan terhadap tempat, peralatan, sisa-sisa bahan infeksius, dan spesimen yang benar. Pengelolaan limbah infeksius harus dengan benar dan menggunakan kabinet keamanan biologis yang sesuai dengan kebersihan diri dari petugas. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.